China PR on the bench for the break. It's Pengamat sepak bola Belanda, Kees Kwakman, memberikan klarifikasi usai menilai bahwa timnas Indonesia tidak pantas bermain di Piala Dunia 2026. Klarifikasi ini dilontarkan usai Kees Kwakman mendapatkan ancaman dari netizen Indonesia. Tidak sedikit netizen Indonesia yang langsung menyerang mantan pemain FC Groningen itu di media sosial. Ia sepertinya sadar bahwa ucapannya mengundang kontroversi yang menyakitkan perasaan supporter timnas Indonesia. Kees Kwakman sangat kaget bahwa pernyataan itu viral di Indonesia. Ia juga merasa apa yang dikatakannya berbeda dengan arti penerjemah dari beberapa pemberitaan di Indonesia. Situasinya cukup intens. Mereka menerjemahkan kata-kata saya dari minggu lalu dan sayangnya berita itu muncul sedikit berbeda di sana. Kata Kees Kwakman dilansir dari Football Premier. Kees Kwakman mengerti bahwa sepak bola di Indonesia sangat luar biasa. Semua orang di Indonesia mencintai olahraga tersebut. Tentu saja masyarakat Indonesia berharap tim Merah Putih bisa tampil di Piala Dunia 2026. Ia pun meminta maaf bahwa telah mengatakan pernyataan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang bangga tentu saja. Mereka merasa agak tersinggung. Tetapi tentu saja bukan itu maksud saya, ucap Kees Kwakman. Kees Kwakman mendoakan agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah tim asuhan Patrick Kluivert itu masih terbuka lebar dan belum tertutup. Selain itu, Kees Kwakman juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan dua asisten pelatih timnas Indonesia. Mereka adalah Denny Lanzat dan Alex Pastoor. Saya katakan minggu lalu bahwa apa yang terjadi di sana, Indonesia, sungguh luar biasa. Saya benar-benar mendoakan mereka agar sukses. Semoga saja ini juga akan menghasilkan sesuatu untuk sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Juga hebat bahwa Belanda bisa terlibat. Saya kenal baik dengan Denny Lanzat serta Alex Pastoor, jadi saya harap mereka berhasil. Dan jika mereka lolos, mereka layak berada di Piala Dunia 2026 sesederhana itu, kata Kees Kwakman. Setelah melalui bulan Maret yang cukup menguras emosi, timnas Indonesia akan kembali bertempur di bulan Juni. Dengan melihat kondisi yang ada, peluang timnas Indonesia untuk setidaknya mengamankan slot di round VAR sangatlah terbuka. Jelas dari situ sorotan serta ekspektasi akan jauh lebih besar. Dan sepertinya apa yang udah didapat oleh timnas Indonesia, sedikit banyak membuat tetangga kita kesal. Di saat Thailand yang mungkin sudah mulai bisa menerima keadaan, beda lagi dengan Malaysia dan Vietnam yang masih denial dengan ini semua. Di mana kedua negara itu seolah masih tak mau kalah dengan Indonesia dengan berusaha menambah kekuatan melalui program naturalisasi. Timnas Indonesia bisa dibilang adalah tim terbaik di Asia Tenggara saat ini. Tentu akan ada yang menimpali kalau Garuda belum juara AFF kok bisa dibilang terbaik. Memang betul timnas Indonesia belum pernah juara AFF, tapi terbaik itu kini memiliki tolak ukur yang jauh lebih luas. Dari sisi skuad, timnas Indonesia sekarang bahkan adalah 10 besar dengan market termahal di Asia. Bahkan nilai pasaran dari Max Hilger sendiri itu sudah setara dengan harga satu tim macam Thailand atau Vietnam. Selain itu kenapa Indonesia bisa dikatakan terbaik tentu saja dari sisi pencapaian di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia kini sudah dapat 9 poin, sebuah angka yang belum pernah didapat oleh Vietnam ataupun Thailand di edisi sebelumnya. Tak bisa dipungkiri kalau program naturalisasi yang dilakukan PSSI benar-benar sangat memberikan efek positif. Selain soal prestasi, secara kemampuan individu pemain naturalisasi juga mampu mematik pemain-pemain di Liga 1 untuk lebih terpacu jika ingin bersaing di timnas Indonesia. Bicara soal peluang Indonesia memang secara kalkulasi terbilang sangat besar. Secara hitung-hitungan di papan klasemen, Indonesia kini terpaut 4 poin dengan Australia yang ada di posisi 2. Sementara jadwal 2 laga terakhir di matchday Juni nanti PSSI hanya menargetkan meraih 3 poin di kandang yaitu ketika menjamu Cina. Sedangkan satu laga lainnya bisa dibilang nothing tulus, walaupun sejatinya peluang itu tetap ada. Minimal bisa meraih 1 poin. Mengingat Jepang sendiri kemungkinan akan tampil lebih santai serta main dengan skuad pelapis karena mereka sudah dipastikan lolos. Tapi tetap aja itu tidak gampang karena Jepang tetaplah Jepang apalagi nanti skuad Merah Putih bakal bermain away. Sementara itu melihat bagaimana timnas Indonesia yang makin mendapatkan atensi membuat rival tetangga diketahui cukup merasa cemburu. Mungkin hanya Thailand yang udah meminta tim-tim di ASEAN untuk sadar diri. Tapi berbeda bagi Malaysia serta Vietnam yang sepertinya masih tak mau mengakui. Malaysia diketahui masih berusaha untuk menyaingi Indonesia, terutama soal program naturalisasi. Menurut info terbaru,
Setelah sukses merampungkan Hector Hevel sebagai pemain keturunan yang baru, kini Tungku Ismail dikabarkan siap menambah 7 pemain keturunan lagi untuk Harimau Malaya. Kabarnya 7 pemain baru tersebut akan menambah amunisi Malaysia agar bisa lolos ke Piala Asia 2027, serta tampil bagus di kompetisi tersebut. FM sendiri menargetkan ke-7 pemain baru ini bisa tampil saat bertemu Vietnam pada 10 Juni mendatang. 7 pemain Malaysia di luar negeri akan menambah kualitas dan membantu tim. Yang penting adalah tim nasional kita bersaing di turnamen internasional papan atas dan mendapatkan rasa hormat, kebanggaan dan citra kita, ujar Tungku Ismail dikutip dari CNN. Untuk mencapai tujuan ini, kita harus bersatu dan bersabar. Yang terpenting bukan kecepatan, tetapi arah yang kita tuju, lanjutnya. Sementara itu, Vietnam pun juga tidak mau ketinggalan untuk menambah pemain. Setelah kemarin sudah sukses menaturalisasi Nguyen Xuan Son yang moncer di Piala AFF, kini mereka kabarnya akan menambah 2 pemain lagi dengan misi yang sama yaitu lolos Piala Asia. Gelandang serang berusia 30 tahun asal Brazil, Hendrio Araujo dari klub Tepsan Namdin dan penyerang asal Jamaika berusia 30 tahun Gordon Rimario dari klub Dong A Thanh Hoa. Saat ini sedang dalam proses memperoleh kewarganegaraan Vietnam. Tentu saja dengan bergabungnya 2 pemain tadi diharapkan bisa menjadi tambahan amunisi. Mengingat Xuan Son masih dalam proses pemulihan cedera yang didapat ketika Piala AFF kemarin dan baru bisa pulih sekitar bulan Agustus 2025. Media Cina secara blak-blakan berani menyebut timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert sebagai sampah. Bahkan, media Cina menilai sekalipun diperkuat Cristiano Ronaldo, skuad Garuda takkan bisa memutus rekor buruk kontra tim naga. Pernyataan menohok itu dilontarkan menjelang Cina akan segera menjalani pertandingan krusial dengan lawannya, Timnas Indonesia. Sesuai jadwal, tim naga akan berkunjung ke markas skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Itu merupakan matchday ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga yang bakal dihadapi oleh kedua negara tersebut. Untuk saat ini Cina tengah mendekam di dasar klasemen sementara Grup C dengan 6 poin. Terpaut 3 angka dari timnas Indonesia di peringkat keempat. Namun, kedua tim sama-sama masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara posisi 3 dan 4 masih harus berjuang di putaran keempat. Back across and the header there from Sheng Lo, the cushion. 2-0 to China PR. Sebelum berduel, salah satu media Cina, Sohu menaruh keyakinan bahwa negaranya akan kembali menaklukkan skuad Garuda. Hal itu merujuk pada rekor pertemuan kedua tim didominasi oleh Cina. Pada pertemuan terakhir, Cina menang 2-1 atas Indonesia. Timnas Cina berharap bisa melanjutkan keajaiban 68 tahun melawan Indonesia, dengan mengalahkan mereka untuk kedua kalinya dan meraih comeback yang ekstrem. Tulis Sohu dalam artikelnya. Menurut catatan RSSSF dan 11v11, Indonesia dan Cina sudah 22 kali berduel. Cina menang 15 kali, kalah 3 kali dan imbang 4 kali kontra skuad Garuda. Terakhir kali timnas Indonesia mengalahkan Cina adalah pada 1987. Karena rekor buruk itu, Sohu berani menyebut skuad Garuda sebagai sampah. Setiap kali saya melihat berita ini, saya merasa seperti sedang menonton drama fantasi. Kedua tim, timnas Indonesia dan Cina, jelas-jelas sampah, tetapi mereka masih harus berpura-pura putus asa, tulis Sohu. Area bayangan psikologis tim Indonesia. Tim Indonesia pasti panik sekali sekarang. Lagi pula, terakhir kali mereka mengalahkan Cina adalah pada tahun 1947, tambahnya. Dalam 6 pertandingan terakhir, Indonesia hanya menang 1 kali dan sisanya kalah. Terutama pada 2017, penyerang Cina bermain sangat baik. Di sisi lain, Sohu tak menampik bahwa timnas Indonesia saat ini diperkuat banyak pemain naturalisasi Eropa. Namun, media Cina itu tak gentar. Bahkan, mereka menyebut sekalipun timnas Indonesia diperkuat Cristiano Ronaldo, skuad Garuda tetap takkan bisa mengubah rekor buruk kontra Cina. Timnas Indonesia saat ini memang sudah memiliki beberapa pemain asing. Namun jika melihat catatan, meski Cristiano Ronaldo yang diundang, kemungkinan besar ia tak akan mampu menyelamatkan keadaan, bunyi pernyataan Sohu. Timnas Indonesia kali ini sejatinya lebih diunggulkan karena bermain di wilayahnya sendiri, dan SUGBK sungguh memiliki beberapa kekuatan. Selama pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK, skuad Garuda hanya kalah dari Jepang, lalu mereka mengalahkan Arab Saudi dan Bahrain.
Namun yang menjadi permasalahannya adalah tim Cina adalah tipe tim yang akan melawan jika tidak diyakinkan. Apalagi jika menyangkut keunggulan Indonesia sebagai tuan rumah. Mereka akan menerima tantangan apapun dan langsung mematahkannya. Tutup media Cina itu. Ya, ini menunjukkan ya kelas. Terus oleh penjaga gawang Michael Ryan tadi. Tom Haye dan tendangan penjuru luar biasa. Terlihat menyelamatkan. Ya, kita bola. Sama-sama kena bola. Indonesia masih menunggu.